pada hari raya bulan Maret 1830 Diponegoro bermaksud silaturahmi kepada Dekok. Dari silaturahmi itulah terjadi peristiwa yang namanya penangkapan terhadap Diponegoro. Jadi tidak ada perundingan seperti diceritakan dalam buku-buku sejarah, tidak ada. Ya omong-omong biasa silaturahmi. Kita malam ini ada dua narasumber. Yang pertama penulisnya sendiri, sejarawan juga dari UI, sejarawan militer. Buku ini merupakan hasil disertasinya Bapak Saleh Asad Jamhari. Dan yang kedua kita punya dari Trinity College Oxford. Beliau sejarawan juga. Dia mulai concern di penelitian disertasinya tentang Perang Jawa dan Diponegoro juga. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari pemaparan materi dari Pak Saleh dulu selama 20 menit ya Pak. Ya, silakan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua dan selamat malam. Salam hormat saya kepada Profesor Wartiman, Profesor Peter Carey, dan secara tidak langsung kedua beliau ini juga membimbing saya. Nama saya Saleh Asad Jamhari. Saya pensiunan tentara. Pangkatnya kolonel. Jadi begini, saya 1958 masuk Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada, jurusan sejarah. Kemudian karena di Gadjah Mada gurunya tidak ada, saya tahun 62 pindah ke Universitas Indonesia. Guru saya Pak Nugroho Noto Susanto, guru utama. Tamat 1965. Jadi saya di Ciputat, di wisuda di Ciputat sana beberapa hari sebelum terjadi peristiwa G30 SPKI. Kemudian saya bekerja, diajak oleh Pak Nugroho jadi tentara. Karena sipil gajinya rendah sekali Pak pada waktu itu. Sengsara lah. Pada 66, 65, 66 itu wah, luar biasa penderitaan pegawai negeri. Kemudian saya masukkan tentara wajib militer 2 tahun, kemudian diperintahkan kamu terus. Kebetulan saya lulus tes infanteri dan selanjutnya sekolah militer kembali ke Indo, yaitu sejarah di Pusat Sejarah ABRI itu Pak namanya. Bekerja sana bersama mengiringi Pak Nugroho sampai beliau wafat. Ponokawan Nugroho. Nah, kemudian saya pensiun. Selama pensiun kawan-kawan saya, rekan-rekan saya, Profesor Risa Pak mendorong saya, kamu sekolah. Kamu kan calon doktor, karena dokter Andus kan calon doktor, jadi tidak usah S2 gitu. Nah, kami kemudian meneliti apa, lalu Diponegoro ini menjadi pilihan saya, berangkat dari kampung saya. Di kampung saya di daerah Malang Timur sana ada tradisi itu cerita turun temurun bahwa desa ini dibangun oleh namanya Ki Ranu Semito, itu bekas prajurit Diponegoro. Ini saya cross check
Kemudian ini ada bukunya Pak Peter Carey, saya baca semua. Jadi baru saya menentukan pilihan. Karena spesialisasi sejarah militer, maka saya ambil satu bagian dari Diponegoro ini adalah yang militer saja, yaitu perang. Kami bekerja, sekolah, dan terakhir penelitian Diponegoro ini yang saya ambil hanya satu bagian kecil, yaitu mengenai perang Diponegoro. Khususnya saya mula-mula tidak berpihak pada Diponegoro, tetapi berpihak kepada Belanda. Bagaimana Belanda itu bisa menaklukkan Diponegoro. Jadi kisahnya sudah ada di dalam buku. Saya mengatakan bahwa Diponegoro itu adalah sulit ditaklukkan, rakyat Jawa sulit ditaklukkan. Orang Jawa itu perangnya hebat, kelihatannya males-males, ngantuk-ngantuk, jadi gerilyawan luar biasa. Itu diakui oleh Belanda. Karena itu waktu Jenderal de Kock mengatakan harus pemerintah Belanda menyatakan bahwa harus penghematan karena perang Diponegoro sangat memboroskan keuangan Hindia Belanda terutama. Ya, orang Jawa tampaknya ya ngantuk-ngantuk, kalau siang tidur, malam-malam gerilyawannya luar biasa. Jadi kalau orang Jawa mengatakan nyolong petek. Jawa termasuk Madura ya. Itu Pak, ya itu penelitian saya. Dan kemudian benteng Stelsel itu dianggap oleh Belanda, oleh pemerintah Belanda juga sebagai pemborosan yang luar biasa. Tapi Jenderal de Kock mengatakan kami tidak berperang melawan Diponegoro, tetapi kami berperang melawan orang Jawa. Apakah kami mampu perang melawan orang Jawa? Karena itu benteng Stelsel apapun yang terjadi oleh Jenderal de Kock dengan keras kepalanya diteruskan. Namun sulit sampai 5 tahun. John Keegan mengatakan itu the Great War in Java. Setelah kedua belah pihak war fatigue lelah berperang itu yang utama adalah logistik Pak. Kalau sudah kelelahan luar biasa, Belanda logistiknya sudah menipis, jadi jatah logistik tentara Belanda atau NOIL namanya, Nederlands Oost-Indische Leger, bukan KNIL. NOIL itu sudah sangat menipis, apalagi banyak Hulptruppen, tentara-tentara yang diambil dari kerajaan-kerajaan itu sudah bosan berperang dan ingin pulang. Itu suatu krisis yang luar biasa bagi tentara Belanda. Bagi tentara dimanapun juga, kalau sudah waktunya pulang, sudah mogok. Ibaratnya orang Jawa itu mengatakan seperti kerbau mogok. Yang tidak pernah di desa nggak pernah tahu itu. Kalau kerbau mogok itu dia pernah dipukul juga tetap saja. Itu war fatigue namanya. Nah, itu di dalam perang di mana saja dan harus segera diganti prajurit itu. Nah, dalam peperangan ini maka bukan kekuatan militer
kekuatan militer sudah sampai ke puncaknya. Jenderal de Kock mengerahkan para ahli Jawa. Jadi kalau sekarang istilahnya apa namanya, soft power katanya, mempelajari budaya Jawa. Semua ahli-ahli Jawa dikerahkan untuk bagaimana bisa menaklukkan orang Jawa. Akhirnya ya mereka terutama di bawah pimpinan Roorda van Eisinga mempelajari watak karakter bangsawan Jawa, para pemimpin militer Jawa. Akhirnya ada dua kata kunci. Orang Jawa itu, bangsawan Jawa itu sangat menilai ada nilai yang dianggap nilai luhur, yaitu ora cidra ing janji. Jadi apa yang sudah dikatakan itu tidak mungkin dicabut kembali dan dia akan memenuhi janji itu. Ini nilai yang para bangsawan Jawa pada saat itu. Jadi yang ibaratnya yang sudah diucapkan itu tidak akan ditarik kembali. Ini budaya Jawa. Budaya Jawa, kemudian ahli-ahli Islam juga dikatakan. Akhirnya semuanya sudah baik pihak Belanda maupun pihak Diponegoro sudah puncaknya sampai Jenderal de Kock mengutus Kolonel Clearance setelah diketahui bahwa markas Diponegoro yang terakhir itu di Remo Jatinegoro namanya. Itu letaknya di Gombong, pasar Gombong sekarang katanya. Loh kok di tengah? Nah, dulu di tengah, dulu itu masih hutan. Jadi karena dulu dari pinggir pantai terus naik ke atas. Itu masa lalu. Jadi baru 1850 ada jalan 1860 atau 70 kalau tidak salah, itu baru dibangun jalan besar dan jalan kereta api, itu baru ada. Dan karena letaknya dengan dekat markas itu dengan sungainya namanya Luulo, kalau orang Banyumas Luula Luulo. Nah, di situ Diponegoro, markas Diponegoro terakhir dihubungi ya biasa penghubung bekas anak-anak buahnya, mereka mereka ya pokoknya membujuk Diponegoro lah. Sasarannya hanya satu kata, Diponegoro mau nggak berunding, mau nggak? Mula-mula Diponegoro menolak, Pak. Ini atas saran ahli-ahli Jawa, sampai dia mengatakan ya. Mau berunding di mana? Mengatakan Diponegoro mengatakan ya, saya mau berunding. Udah itu sudah menang separuh. Jadi karena itu jangan mudah mengatakan ya. Itu bagi orang Jawa luar biasa itu ya, itu ada decisive sudah keputusan yang. Nah, kemudian bagaimana syaratnya untuk ya? Mau berunding di mana? Di Magelang. Sampai di Magelang, Diponegoro minta syarat, saya tidak mau menyeberangi Sungai Bogowonto 2 kali. Nah, itu juga misteri, Pak. Keyakinan dari raja-raja Jawa, keturunan Jawa tidak mau pantang menyeberang Sungai
Bogowonto ini 2 kali. Tidak tahu tradisi itu sekarang masih ada apa tidak. Oleh karena itu dari Remo Jatinegara ini mau ke Magelang muter tidak karuan, hanya 1 kali. Itu sehingga hanya 1 kali menyeberang Sungai Bogowonto, akhirnya sampai di Magelang. Nah, sampai di Magelang ya sudah biasa ditempatkan di tempat yang baik, pesanggrahan yang baik, pengawalnya tidak dilucuti, tetapi kemudian ya, itu pada persis bulan puasa, persis pada hari raya, itu hari raya Pak. Bulan Maret 1830 Diponegoro bermaksud silaturahmi dengan Dekok, kepada Dekok. Nah, dari silaturahmi itulah terjadi peristiwa yang namanya penangkapan terhadap Diponegoro. Diponegoro ditangkap, dibujuk. Menurut sumber yang saya teliti, itu tidak ada perundingan, hanya omong-omong biasa. Jadi tidak ada perundingan seperti diceritakan dalam buku-buku sejarah, tidak ada. Ya omong-omong biasa, silaturahmi. Ketika akan berpamitan, ya saya pamit, tunggu dulu, kata Dekok. Mengutus, sementara Destirs itu ajudannya melucuti semua pasukan Diponegoro, pengawal dilucuti, dan beliau seperti dalam gambar itu disiapkan kereta, sudah dibawa keluar Magelang. Itu cerita penangkapan Diponegoro. Nah, itulah bahwa di dalam perang ini tidak semata-mata senjata, tetapi soft power ini rupanya sangat menentukan, terutama budaya. Ini perlu penelitian lebih lanjut untuk mengenai masalah budaya di dalam perang ini. Itu harus, ini penelitian saya belum lanjut, atau mungkin dilanjutkan oleh generasi yang akan datang. Ini harapan saya mengenai sejarah perang khusus Diponegoro ini. Ya, bukan perangnya dihidupkan kembali, tapi dengan bahwa 2 aspek, bahwa hard power dengan soft power ini sekarang sudah mulai populer itu. Jadi yang terpenting bagaimana menaklukkan lawan ini. Ini ya dari kesimpulan saya bahwa budaya di dalam perang adalah menjadi 2 senjata yang selain senjata sistem senjata itu dengan, tapi ada hal yang lain adalah budayanya. Nah, oleh karena itu betul Jenderal Dekok mengatakan, saya mampu menaklukkan Diponegoro, tetapi saya tidak mampu menaklukkan orang Jawa. Itu betul kata-kata. Dan dari Diponegoro ada surat keputusannya yang saya jadikan moto dari saya, yaitu bahasa Jawa. Masih mengerti bahasa Jawa ya silahkan. Ojo angelekaken wong kang becik,
lan aja ambecikaken wong kang ala, lan aja aniaya wong akeh. Ya, aja angelekaken wong kang becik. Jangan menjelekkan atau memburukkan orang yang baik. Orang baik-baik itu jangan difitnah, jangan. Mungkin begitu. Ya ini intinya. Ojo angelekaken wong becik, lan ojo ambecakaken wong kang ala. Ya, orang yang jelek kelakuannya atau jelek jangan dipuja-puja, barangkali begitu, dibecikaken, direkayasa, dibaik-baikan, hebatkan. Lan ojo aniaya wong akeh. Janganlah menganiaya orang banyak. Itu kata-kata yang saya ambil dari surat keputusan Diponegoro pada waktu setiap ada surat pengangkatan Diponegoro. Itu ada kata-kata yang demikian. Jadi pesan Diponegoro kepada para pejabatnya itu jangan menjelekkan orang yang baik dan jangan membaikkan orang yang jelek, dan jangan aniaya orang banyak. Ini saya coba mencari di ayat Al-Quran. Ya, ayat apa ini? Ya, itulah kira-kira saya, tapi saya belum menemukan itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti barangkali diskusi. Apapun yang terjadi, saya sangat mengagumi Pak Peter Carey, Profesor Peter Carey. Bukunya saya baca dan memberikan inspirasi yang kuat kepada saya dan motivasi. Itu buku-buku beliau. Terima kasih Pak Peter ya. Walaupun tidak langsung, belum ketemu orangnya, baru ketemu bersama Pak Profesor Wardiman berapa bulan yang lalu, ya tahun lalu. Terima kasih. Demikian Pak Moderator. Boleh tepuk tangan.